Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husna Khairuzaka Sodakta. Saya menempuh di Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6A. Teman-teman, pernah kasih kepikiran atau bertanya-tanya tentang kenapa di zaman sekarang itu banyak remaja yang susah sekali untuk jujur, disiplin, bahkan sampai susah untuk menghormati orang tuanya sendiri. Nah, teman-teman, di video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lewat apa? Lewat penelitian yang mengupas tuntas peran pesantren dalam mengatasi tantangan karakter sosial remaja. Jadi teman-teman simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dalam inti artikel ini ya. Jadi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nasrul Ulum Al-Bani Hawi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pesantren ini tergolong baru, yang mana berdiri di tahun 2022, yang baru meluluskan satu angkatan. Para peneliti menentukan bahwa karakter sosial santri dibentuk melalui 3 dimensi. Apa saja? Yang pertama, ketiga dimensi itu, yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah pembinaan, yang ketiga adalah kedisiplinan. Jadi mari kita bahas satu persatu. Dimensi yang pertama adalah dimensi personal, yaitu kemampuan seorang individu untuk mengenali dirinya sendiri, mengendalikan dirinya dan berperilaku positif. Pembentukan karakter personal dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Hal-hal yang kecil. Ya, contohnya setiap pagi santri-santri itu mulai diberi tugas untuk piket, membersihkan pondok ada piketnya sendiri, membersihkan kamar ada piketnya sendiri. Jadi ini adalah sebenarnya kedengarannya sepele, tapi ini bukan soal kebersihan, bersih-bersih semata, tapi ini adalah latihan disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab. Oh, saya diberi tanggung jawab untuk piket di sini dan saya harus bertanggung jawab. Para ustadz juga memberikan contoh nyata dengan datang tepat waktu. Jadi ustadznya itu memberikan contoh keteladanan, yaitu datang tepat waktu dengan berbicara sopan, tidak menunda pekerjaan dan menjaga kebersihan. Lalu ada contoh lagi, setiap Jumat itu santri ada yang namanya kegiatan muhasabah dalam seminggu ini, ya, refleksi sendiri. Seminggu itu apakah sudah jujur, apakah para santri sudah merasakan apakah aku sudah tanggung jawab, apakah aku sudah amanah. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang sangat bagus untuk diterapkan sebagai ke para remaja, ke santri-santri untuk bisa merasakan tanggung jawab. Jadi setiap minggu itu mempunyai evaluasi diri. Hasilnya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab menjadi kebiasaan yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi ketanggung-jawaban dan kedisiplinan itu tanpa dipaksa itu akan tumbuh dari diri sendiri karena satu, kebiasaan. Yang selanjutnya adalah dimensi kedua, tentang dimensi sosial, yang mana menjelaskan tentang kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan orang lain berdasarkan nilai moral dan nilai yang berlaku. Di pesantren, santri hidup secara 24 jam bersama teman-temannya yang mana berbagai latar belakang, dari berbagai asal, ya. Ini bukan sekadar tinggal serumah saja, tinggal seasrama saja, tapi ini adalah kehidupan sosial yang sesungguhnya.
karena sosial itu harus mengerti keadaan di sekitarnya. Contoh nyatanya di pondok pesantren itu biasanya kalau ada temannya yang sakit, santri akan menumbuhkan sifat sosialnya untuk apa? Untuk merelakan dirinya peduli untuk temannya yang sedang sakit, untuk membawakan makannya ke kamarnya untuk temannya dan membawakan obat untuk temannya, dan semua itu tanpa diminta. Jadi otomatis dalam dirinya, dalam hatinya tumbuh rasa sosial tersebut. Kiai Haji Nasrul Amin, salah satu pengurus pesantren, berkata, kita selalu tekankan pentingnya kebersamaan. Kalau ada teman sakit harus peduli. Akhlak itu tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga pada sesama manusia, sesama saudara kita. Nilai empati, gotong royong, dan kepedulian sosial ini bukan diajarkan lewat ceramah panjang, tapi dilatih lewat pengalaman sehari-hari. Jadi di pesantren diarahkan dan tidak hanya dikasih penceramaan saja, tapi juga dipraktikkan di dalam pesantren. Dimensi ketiga selanjutnya, dan ini adalah pondasi dari semua dimensi sebelumnya, adalah dimensi spiritual. Di pesantren hari-hari santri dipenuhi dengan aktivitas ibadah yang terstruktur, sholat, silat 5 waktu, terus setoran Al-Quran dan mengaji kitab kuning setiap pagi dan sore, serta muhasabah sebelum tidur. Dan ini bukan sekedar kewajiban, tapi ini adalah membangun hubungan yang dalam antara diri santri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritualitas inilah yang menjadi filter bagi santri, sehingga saat mereka menghadapi godaan dunia di luar, ada benteng yang kuat di dalam diri mereka. Dari penelitian ini ada temuan yang sangat menarik dari perbandingan antara remaja yang di dalam pesantren dan remaja non pesantren. Intinya, santri unggul dalam karakter internal dan moralitas, sementara remaja non pesantren lebih fleksibel secara sosial. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kunci dari keberhasilan dari keberhasilan pesantren yaitu apa? Yang pertama yaitu keteladanan, yang kedua yaitu pembiasaan, dan yang ketiga adalah disiplin. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah sampai penghujung video ini. Mari kita simpulkan bersama-sama dari apa yang kita pelajari tentang penelitian Astuti dan Wahyu di tahun 2026 ini. Itu membuktikan bahwa pesantren adalah lembaga yang sangat efektif dalam membentuk karakter sosial seorang remaja. Sebagai seorang santri itu lebih ditekankan untuk menjadi terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyaksikan video sampai akhir. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita menjadi lebih baik lagi tentang pentingnya pendidikan moral dalam pendidikan kehidupan remaja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.